Pemirsa, Indonesia kembali mengalami kenaikan jumlah kasus COVID-19 di dalam beberapa minggu terakhir. Di Jakarta, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat ini juga kembali naik dan telah mencapai lebih dari 160 pasien. Hingga Sabtu sore, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat masih merawat 168 pasien COVID-19. Dari jumlah tersebut, 40 pasien diantaranya warga yang baru tiba dari perjalanan ke luar negeri dan juga pekerja migran. Dari kasus COVID-19 di Wisma Atlet, 7 pasien terpapar virus COVID-19 varian Omikron BA4 dan BA5. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Pada 13 Juni, terdapat 591 kasus baru dan pada 15 Juni telah menembus angka 1.000 kasus lebih. Bahkan pada 29 Juni yang lalu, kasus baru COVID-19 mencapai lebih dari 2.000 dengan rata-rata kasus harian yang lebih dari 1.000 kasus. Jika diurutkan berdasarkan persentase kenaikan kasus positif mingguan tertinggi, yaitu Indonesia menjadi yang paling signifikan kenaikannya, yaitu naik 620% dalam 28 hari. Sedangkan Bangladesh naik 500% dalam 22 hari, Inggris naik 380% dalam 23 hari, Italia naik 241% dalam 25 hari, Jerman naik 209% dalam 22 hari, Singapura naik 116% dalam 18 hari, Malaysia naik 49% dalam 19 hari, dan Amerika Serikat naik 14% dalam 8 hari. Sementara itu, pemirsa, pemerintah melaporkan penambahan kasus baru COVID-19 per hari Minggu kemarin, yaitu sebanyak 1.614 kasus dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang paling banyak melaporkan kasus selama 24 jam terakhir, yaitu DKI Jakarta. Meski jumlah penderita terus melonjak, namun masih dalam taraf aman karena belum menyentuh angka 2.000 per hari. Bagaimana penanganan subvarian baru COVID-19 agar tidak terjadi ledakan kasus seperti di kasus COVID-19 beberapa waktu yang lalu? Untuk membahasnya kita sudah terhubung pemirsa via Zoom dengan epidemiolog Diki Budiman. Selamat siang Pak Diki. Selamat sore Anggi, waktu Australia. Selamat sore waktu Australia. Pak Diki, dengan munculnya subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 ini yang dikatakan sebagai biang kerok naiknya kasus COVID-19 di Indonesia, namun diperkirakan bahwa lonjakan kasus ini juga akan melonjak di bulan Juli. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, kita harus ingat ya, tadi disampaikan perbandingan dengan negara-negara lain ya di dunia, beberapa disampaikan oleh pemerintah. Kita harus ingat bahwa ketika membandingkan, kita juga harus menyadari bahwa kita termasuk negara yang terbatas ya, atau relatif pasif ya, strategi testing tracingnya. Sehingga ketika dibandingkan katakanlah dengan negara seperti Inggris yang juga sebenarnya tidak terlalu aktif juga, tapi relatif jauh lebih baik dari Indonesia, atau bahkan misalnya negara tetangga seperti Singapura, ya artinya dalam kenaikan yang kita lihat dalam katakanlah 2 minggu terakhir lebih ini, itu adalah fenomena puncak gunung es. Ya. Artinya di tengah bahwa kita lihat fakta bahwa sebagian besar yang terinfeksi ini adalah tidak bergejala, maka dengan strategi tes yang pasif tadi ya tentu tidak banyak yang akan terjadi. Ditambah lagi dengan adanya sebagian anggapan di masyarakat bahwa pandemi sudah berakhir, bahwa ini juga sudah semakin tidak memerlukan keseriusan, ya ini yang terlihat di masyarakat. Ini yang kesadaran untuk melakukan testing juga menurun. Ini yang juga seiring sejalan terlihat dari minimnya minat untuk melakukan booster. Nah, artinya kita harus waspadai bahwa kasus-kasus ini banyak di masyarakat. Kenapa harus diwaspadai dan kenapa harus ditemukan? Karena kita juga melihat dan dari data riset yang terakhir bahwa setiap kelahiran subvarian baru seperti BA4, BA5 ini ada 3 hal lagi yang harus kita perhatikan selalu setiap varian ke subvarian. Pertama adalah masalah kecepatan dia dalam menginfeksi, kecepatan dia dalam menular. Ini harus dilihat. Dan kedua adalah dalam menurunkan kemampuan dia menurunkan efikasi dari antibodi, entah itu antibodi dari terinfeksi ataupun dari vaksinasi. Dan ketiga
baru keparahan. Nah dari 3 itu 2 yang pertama tadi jelas B4 B5 ini itu mengungguli semua varian of concern sebelumnya atau subvarian Omicron lainnya, sehingga ini sudah jadi alarm, harusnya juga jadi satu informasi yang harus segera disampaikan secara serius dan juga kuat ke masyarakat bahwa kita harus benar-benar memitigasinya. Walaupun modal imunitas kita sudah jauh lebih baik dibanding waktu gelombang Delta misalnya, yang saat itu masih 10%-an lah yang vaksin ya. Saat ini yang 2 dosis saja sudah 70%-an. Nah ini kan tentu memberikan modal lebih banyak, tapi yang datang ini jauh lebih hebat dari Delta sebetulnya. Dengan kemampuan dia menginfeksi orang yang sudah tervaksinasi, artinya kita harus berhati-hati terutama pada kelompok rawan. Dan ini terjadi misalnya di beberapa negara Eropa seperti Portugal sebagai contoh, bahwa orang yang lansia ini menjadi korban, bukan hanya parah masuk ICU, tapi juga angka kematiannya meningkat pada kelompok lansia ini dan komorbid. Nah ini artinya mumpung kita belum dalam gelombang atau di puncak atau di kasus yang semakin banyak, karena gini, dalam kasus peningkatan COVID-19 ini ada angka psikologis ya. Angka psikologis itu kalau saya melihat di Indonesia tuh di 5 ribuan ya, di 5 ribuan. Nah, kalau sudah 5 ribuan baru kayaknya orang tuh mulai khawatir gitu ya. Nah ini yang sebetulnya harus kita hindari. Karena kalau sudah sedemikian tinggi, artinya di masyarakat jauh lebih tinggi, dan ini berkali lipat ya, karena angka reproduksi yang dibawa oleh kelompok subvarian Omicron ini bisa mendekati 10 ya angka reproduksinya, yang berarti hampir 3 kali lipat dari Delta. Ini yang harus diwaspadai dengan mitigasi tentunya. Iya, sepertinya memang awareness akan COVID-19 ini sudah mulai menurun begitu Pak Diki, karena tadi sempat disampaikan juga bahwa mungkin masyarakat menganggap bahwa sudah melewati masa-masa kritis pada saat Delta dan sekarang sudah adanya vaksin booster bahkan sampai yang ketiga kali. Namun seperti apa tanggapan dari Pak Diki sendiri, apakah saat ini PPKM di level 1 perlu ditingkatkan lagi ke level 2? Karena kalau tadi dari penjelasan Pak Diki sendiri bahwa sebenarnya varian yang baru ini justru sebetulnya lebih ganas. Jadi bukan berarti mereka yang sudah divaksin booster bisa aman-aman saja, khususnya untuk lansia dan juga untuk anak-anak kecil, begitu Pak? Betul, jadi sebelum menjawab yang itu ya, jadi booster ini terbukti di riset di CDC Amerika, bahkan dosis keempat nih bicaranya, dosis keempat itu jauh lebih efektif, 4 kali lebih mengurangi potensi keparahan. Jadi mereka udah bicara dosis keempat loh, bicara B4, B5 ini. Karena apa? Yang 3 dosis saja B4, B5 ini bisa menginfeksi meskipun tidak parah gitu. Tapi ingat, kemampuan dia dalam mereinfeksi ini juga jauh lebih tinggi dibanding subvarian lain. Nah, ketika seseorang itu terinfeksi berulang, apalagi sudah lebih dari 2 kali, itu berarti sistem pertahanan tubuhnya sudah rusak dan juga ada potensi kerusakan jangka panjang di beberapa organ. Nah ini yang semakin harus diwaspadai, karena jangan dianggap bahwa ya saya pulih, ya kita pulih, banyak kasus sembuhnya, tapi itu bukan kasus sembuh, benar-benar kasus sembuh, karena kurang lebih 20%-nya punya potensi mengalami long COVID, dan ini akan menurunkan kualitas kesehatan. Sehingga strategi yang harus dilakukan bukan hanya mengandalkan vaksinasi, ya karena ada keterbatasan vaksin tadi. Ya juga harus dilengkapi dengan 5M-nya, termasuk 3T, dan termasuk PPKM ini adalah salah satu cara kita untuk mengkombinasikan, mensinergikan semua strategi itu. PPKM ini erat kaitannya dengan status pandemi itu sendiri yang masih terjadi. Namun tentu tidak mesti seperti dulu harus ketat, harus seperti lockdown lah gitu ya, atau PPKM level 4 atau PPKM darurat. Tetapi setidaknya kita dengan PPKM ini mulai misalnya membatasi kapasitas, misalnya juga meningkatkan lagi yang namanya WFH, karena begini, WFH ini sebetulnya sejak awal saya sampaikan, jangan begitu landai WFH-nya ditiadakan, nggak begitu ya, karena WFH ini bahkan setelah pandemi selesai dicabut, WFH ini harus menjadi salah satu opsi kita ya. Karena membutuhkan waktu ini untuk memperbaiki kualitas sirkulasi udara ini. Betul, karena memang sebenarnya untuk mencapai imunitas yang serempak begitu satu negara sepertinya memang membutuhkan waktu. Tadi Pak Diki juga sudah sempat menyampaikan. Dan bagaimana dengan, tadi untuk kebijakan vaksin
yang booster sampai ke 4 kali, Pak. Sementara anak-anak saja ini masih belum terpenuhi. Apakah memang Kemenkes harus mulai menerapkan kebijakan vaksin booster 4 kali sehingga harus mulai dikejar lagi bagi mereka yang memang yang belum mendapatkan booster ketiga atau bahkan mungkin yang kedua juga belum semua masyarakat mendapatkan nih, Pak. Dan juga terkait dengan kebijakan penggunaan masker sendiri seperti apa nih, Pak? Ada 2 pertanyaan ya, Pak. Masker dulu nih. Masker ini penting sekali ya diingatkan pada semua pihak bahwa dia harus jadi kombinasi dengan vaksinasi ya, dengan perilaku hidup sehat lainnya. Karena masker ini efektif, murah ya, dan mudah gitu. Jadi ini jangan sampai mau dicabut, sebaiknya terus aja gitu. Karena ini mudah sekali dan dalam reimpose atau mengulangi mandat atau harusnya memakai masker ini juga jangan menimbulkan kebingungan. Karena saat ini ada di sisi lain Mapres menyatakan di luar ruangan pakai masker lagi. Di sisi lain Menkes ini agak beda nih. Ini strategi komunikasi risiko pemerintah ini yang harus betul-betul diperbaiki ya, karena masyarakat yang bingung nanti dan ini menurunkan kepercayaan. Dan kemudian bicara vaksin, tentu keterbatasan kita miliki adalah pertama dari jumlah vaksin yang kita punya. Karena bicara booster ini hanya beberapa vaksin yang eligible memenuhi kriteria sesuai riset, yaitu messenger RNA, bahkan sekarang Novavax ya masuk karena efektif untuk BA4 BA5. Nah, artinya kita relatif terbatas jumlahnya sehingga untuk dosis 3 ini memang harus diutamakan dulu ya secara skala prioritas karena yang kelompok yang berkontribusi pada kesakitan keparahan kan yang risiko tinggi, lansia, pelayan publik dan juga komorbid. Komorbid ini rentang usianya nggak ada batasan, namanya komorbid, bisa anak, bisa lansia. Nah, berarti pada anak, kalau dia komorbid ya harus dapat dosis 3 gitu. Nah, bicara dosis 4, khususnya pada pelayan publik dan juga misalnya lansia dengan komorbid, kalau sudah 3-4 bulan lalu mendapatkan dosis ketiga, saya kira harus ya, karena sekarang bahkan WHO untuk katakanlah 2 dosis itu, karena ini Juli ini sekarang Anggi ya, kita dunia ini memiliki target sebenarnya Juli ini harus tercapai 70% dari total penduduk dunia mendapatkan 2 dosis. Tapi sayangnya belum ya, karena 136 negara itu belum mencapai itu. Kita beruntung bisa mencapai itu, kita apresiasi juga pemerintah. Namun kelompok lansia ya ini belum, ada yang belum, bahkan di luar Jawa khususnya di daerah Papua misalnya itu banyak yang di bawah jauh, dan itu yang harus dikejar. Bahkan sekarang apalagi harus ngejar 3 dosis. Jadi menurut saya seharusnya kita punya target sebelum akhir tahun ini 50% dari total penduduk 3 dosis ya, kemudian 70% setidaknya dari populasi risiko dapat itu, walaupun kalau bisa lebih ya lebih. Nah, ini yang dengan keterbatasan dari vaksinasinya, vaksinnya dan juga vaksinatornya gitu. Oke, Pak, tadi terkait dengan penggunaan masker, tadi sempat disampaikan bahwa sepertinya ada komunikasi yang tidak align begitu di pemerintah. Di satu sisi di dalam ruangan lebih baik menggunakan masker, tapi kalau di luar ruangan itu sudah diizinkan untuk melepas masker. Sepertinya ini dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk lebih bisa aware dengan kesehatannya masing-masing. Nah, kalau melihat dengan perilaku masyarakat Indonesia, menurut Pak Diki sendiri seperti apa, Pak? Apakah memang seharusnya diberikan satu komando yang pasti dan yang jelas tidak boleh melepas masker, misalnya seperti itu, atau memang seperti sekarang ini saja sudah oke-oke aja? Ya seharusnya kita kan sebetulnya waktu saya memberikan masukan kepada pemerintah kapan sebaiknya melepas masker, kemudian ada kriterianya antara lain tadi status vaksinasi 2 dosis 3 dosis, dan itu jelas kan belum tercapai. Nah, artinya sebaiknya tetap dipakai, dikombinasikan karena ini murah-mudah dan efektif tadi. Jadi di dalam ruangan, di luar ruangan dipakai masker kan. Kalau misalnya nggak sanggup ya udah disediakan oleh pemerintah termasuk jenis masker lain yang bisa dipakai ulang misalnya dengan dibersihkan. Jadi ini yang lebih memudahkan untuk publik terutama ya supaya juga mengurangi risiko karena ini kan situasinya masih pandemi. Nah, yang ada kontradiksi tadi adalah belakangan kan ada masalah di luar ruangannya itu. Jadi di sisi lain Wapres memerintahkan atau mewacanakan akan menerapkan kewajiban lagi, di sisi lain Kementerian Kesehatan ya katanya masih belum fix ini. Nah, yang begini-begini ini yang akan mengganggu ya. Ini jangan dianggap tidak berdampak. Saya PhD peneliti di bidang komunikasi risiko, makanya
jangankan Indonesia ya, beberapa negara juga saya mau beri masukan. Nah ini yang harus diperbaiki ya, karena konsistensi, kejelasan ya, dari satu pesan itu dan juga keselarasan ya, antar sektor, antar pejabat itu yang akan mempengaruhi efektivitas dari satu strategi yang disampaikan pada publik ya, selain tentu keteladanan juga. Nah ini yang harus kita lakukan ya. Selain kita harus tahu ya bahwa menghadapi apapun varian, masker itu efektif bahkan untuk bukan hanya COVID-19, tapi bicara Jakarta polusinya banyak, bicara juga bicara penyakit-penyakit yang ditularkan melalui udara lain, kan kita perlu ya adanya memakai masker ini selama sekali lagi kualitas udara di dalam ruangan kita belum bisa kita perbaiki. Betul. Karena ingat ini kan penyakit yang ditularkan melalui udara, seperti kolera lewat airnya diperbaiki, orang minum ada perusahaan air minum bersih, air minum tersedia ya menurun kasusnya. Kalau ini udara di dalam ruangan ini kita masih minim. Kan kalau di negara-negara maju sebagai contoh yang sekolah-sekolah itu sudah pakai filter AC-nya, ada pakai indikator CO2 dan lain sebagainya. Nah ini kita kan belum. Ya, jadi mudah-mudahan aja ini bisa ditangkap dengan sinyal yang baik oleh masyarakat dan juga pemerintah melihat situasi Indonesia yang bukan saja ancaman COVID tapi juga ancaman polusi udara yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Diki. Terima kasih sekali Pak Diki Budiman untuk informasinya. Mudah-mudahan masyarakat kita juga bisa lebih peka dan bisa lebih aware dengan kesehatan dan juga terjadi keselarasan komunikasi dan juga ketegasan kebijakan dari sisi pemerintah. Selamat siang dan selamat sore waktu Australia. Salam sehat Pak. Salam sehat.